Hanise, seorang bidan desa Ketah, Kecamatan Subo, Kabupaten Situbondo, ditemukan tewas terbujur kaku di rumah dinas pos kesehatan desa saat ditemukan oleh seorang pasien yang hendak periksa. Pembunuhan ini diungkap saat suami menyerahkan diri ke Mapolsek Besuki. Anggota kepolisian segera menuju tempat kejadian perkara dan diduga pelaku mencekik leher korban sampai tewas. Jenazah korban dibawa ke ruang mayat RSUD Abdurrahim untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim Nafis Polres Situbondo. Berdasarkan 2 orang saksi dan barang bukti, pelaku AAP yang diketahui sebagai suami korban segera diamankan di Mapolres Situbondo untuk pemeriksaan selanjutnya. Berikut wawancara selengkapnya dengan Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya. Jam 06.00, Saudara Agus menyerahkan diri ke Polsek Besuki karena dekat dari Polsek Besuki. Selanjutnya kami amankan yang bersangkutan dan saat ini kami sudah melakukan proses olah TKP, mencari saksi-saksi dan bukti-bukti dan juga mengamankan TKP, serta setelah itu kami sudah mengirimkan korban untuk dilakukan otopsi di rumah sakit terdekat. Itu dibunuhnya dipakai senjata tajam atau enggak? Sejauh ini pemeriksaan dari aktif masih akan dilakukan, tapi sekilas secara fisik yang dilaporkan oleh petugas di lapangan bahwasanya ada bekas jeratan di bagian leher. Motifnya pelakunya suami? Dan menurut keterangan sementara dari yang kami duga pelaku yaitu suaminya sendiri saat ini, yang bersangkutan menyatakan bahwasannya dialah yang mencekik istrinya. Karena istrinya juga bertugas di puskesmas. Bidan ya? Iya. Motifnya Motifnya terus masih akan tentunya perlu kami dalami, karena ini sementara ini baru keterangan beberapa 2 saksi yang ada. Secara langsung tidak mengetahui secara langsung, namun keterangan dari suaminya sendiri, Saudara Agus ini menyatakan dia yang melakukan. Tapi tetap kami tentunya harus mendalami motif, ya, jadinya dugaan tindak pidana tersebut. Ayah kandung korban saat ditemui di RSUD Abdurrahim menyampaikan bahwa keluarga tidak menerima atas peristiwa ini dan meminta pihak berwajib menghukum dengan seadil-adilnya. Tampak terlihat kesedihan di raut muka orang tua korban melihat jasad anaknya dimasukkan ke ruang mayat. Anaknya meninggal dibunuh sama suaminya. Itu langsung saya spontan saya langsung ke tempat kejadian. Tahunya udah gak ada pelakunya. Itu. Katanya menyerahkan diri katanya. Terus harapannya untuk pelakunya? Ya harapan keluarga ya memang itu, punya hutang nyawa ya bayar nyawa, harapan keluarga itu. Nanti harus dihukum sampai mati itu. Nah, pokoknya iyalah. Pokoknya kan bilang punya hutang nyawa bayar nyawa. Harapan keluarga itu tidak nerima, betul tidak nerima. Soalnya apa ya? Nggak temu salah pun saya nggak salah itu. Kecuali dia memang kan dia kecurigaannya selingkuh. Sering selingkuh. Katanya perasaannya suaminya. Iya. Kecuali pun saya ini sudah terbukti, saya terima. Selama ini kan belum terbukti. Belum, ini cuma perasaan dia, curiganya dia. Memang sejak dulu dia memang ngancam-ngancam terus. Saya sampai wanti-wanti ke ponak saya, awas kamu hati-hati. Nggak, Le. Malahan itu waktu ponak saya pergi ke rumah orang tuanya ada hajatan, dia sampai nyelidiki. Pulangnya dia kecelakaan nabrak, sampai diurus sama istrinya, dirawat sampai habis berapa 40 juta dia yang ngerawat istrinya, kurang gimana lagi. Sedangkan dia tidak ada kerjaan, sebelum punya anak dia memang tidak kerja, dia makan sama istrinya yang kerja. Itu makanya keluarga saya memang terpukul. Dedi Kastanya, SMN TV melaporkan.